Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video tutorial kali ini. Pada video kali ini, kita akan mempelajari fungsi kontrol pada Microsoft Word yang penting untuk kita ketahui, atau biasa disebut dengan shortcut atau jalan pintas. Tujuannya agar pekerjaan kita menjadi lebih cepat dan mudah. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, seperti biasa, saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel kita ini agar channel kita bisa semakin berkembang dan memberikan lebih banyak manfaat. Baiklah, kita mulai. Di sini, saya telah menyiapkan artikel yang saya ambil dari Wikipedia sebagai bahan praktek kita kali ini. Kita mulai dari Ctrl A. Fungsi dari Ctrl A adalah untuk menyeleksi semua item pada lembar kerja, baik itu huruf, tabel, maupun gambar. Caranya, tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol A. Hasilnya, semua item dalam lembar kerja akan terseleksi seperti ini. Selanjutnya, Ctrl B. Fungsi dari Ctrl B adalah untuk menebalkan huruf yang kita blok. Caranya, blok pada huruf yang kita inginkan, kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol B. Hasilnya, huruf yang kita blok menjadi tebal seperti ini. Untuk menormalkan hurufnya kembali, kita blok kembali hurufnya. Kemudian, tekan kembali Ctrl B. Hasilnya, teks yang kita tebalkan akan kembali normal seperti ini. Selanjutnya adalah Ctrl I. Ctrl I berfungsi untuk memiringkan huruf yang kita blok. Caranya, kita blok pada huruf yang kita inginkan. Misalnya ini. Kemudian, tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol I. Hasilnya, huruf yang kita blok akan menjadi miring seperti ini. Untuk menormalkan hurufnya kembali, kita blok kembali hurufnya. Kemudian, kita tekan kembali Ctrl I. Hasilnya, teks yang kita blok akan kembali normal seperti ini. Selanjutnya adalah Ctrl U. Fungsi dari Ctrl U adalah untuk membuat garis bawah pada huruf yang kita blok. Caranya, blok pada huruf yang kita inginkan, misalnya di sini, kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol U. Hasilnya, huruf yang kita blok ini akan mempunyai garis bawah seperti ini. Untuk menormalkan hurufnya kembali, kita blok kembali hurufnya, kemudian tekan kembali Ctrl U. Hasilnya, teks yang kita blok akan kembali normal seperti ini. Selanjutnya, Ctrl F. Fungsi dari Ctrl F adalah untuk mencari kata dalam suatu lembar kerja. Caranya, tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol F. Selanjutnya, akan muncul jendela navigation pada sebelah kiri seperti ini. Kemudian, pada kolom navigation ini, masukkan kata yang ingin kita cari. Misalnya, kita ingin mencari kata Word. Hasilnya, semua kata Word akan mempunyai latar kuning seperti ini. Dan di bagian bawah ini, ada tab Page dan tab Result. Apabila kita klik pada tab Page, maka akan menampilkan semua halaman yang mempunyai kata Word. Dan apabila kita klik pada tab Results, maka akan menampilkan semua kalimat yang mempunyai kata Word, seperti ini. Kita tinggal memilih kalimat mana yang kita inginkan pada result ini. Kita klik, kemudian kursor akan secara otomatis menuju ke kalimat yang kita klik pada lembar kerja. Seperti ini. Selanjutnya, kita tutup jendela navigasi. Kemudian, Ctrl H.
Fungsi dari Ctrl H adalah untuk mengganti kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lain. Caranya, tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol H. Selanjutnya akan muncul jendela Find and Replace seperti ini. Kemudian, pada kolom Find What, masukkan kata yang ingin kita ubah. Misalnya kita ubah kata word. Kemudian, pada kolom Replace With, kita masukkan kata penggantinya. Misalnya, kita ganti dengan kata kalimat. Kemudian, klik tombol Replace untuk mengubahnya satu persatu, atau klik tombol Replace All untuk mengubah semua kata word menjadi kata kalimat. Kita klik pada tombol Replace All. Kita lihat di sini muncul notifikasi bahwa kita telah membuat 3 perubahan dalam halaman ini. Klik tombol OK. Lalu kita tutup jendela Find and Replace ini. Kemudian kita lihat bahwa kata word telah berubah menjadi kalimat. Selanjutnya adalah Ctrl C. Fungsi dari Ctrl C adalah untuk menyalin huruf. Caranya, blok pada huruf yang kita inginkan. Kemudian, tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol C. Untuk melihat hasilnya, kita sandingkan dengan fungsi Ctrl V. Ctrl V ini berfungsi untuk menempelkan huruf yang telah kita copy. Caranya, letakkan kursor pada area yang kita inginkan. Misalnya kita letakkan kursor di sini, lalu tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol V. Hasilnya, huruf yang kita copy tadi akan ditempelkan pada bagian ini. Kita hapus. Selanjutnya, Ctrl X. Fungsi dari Ctrl X adalah untuk memindahkan huruf, gambar, ataupun tabel yang ingin kita blok. Caranya, blok pada huruf yang kita inginkan, kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol X. Untuk melihat hasilnya, kita sandingkan dengan fungsi Ctrl V kembali. Caranya, letakkan kursor pada area kertas kerja yang kita inginkan, misalnya di sini, kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl, dan tekan tombol V. Hasilnya, huruf yang akan kita pindahkan akan ditempelkan pada bagian ini. Jadi, Ctrl V gunanya untuk menempelkan huruf yang telah di-copy atau huruf yang akan dipindahkan. Oleh karena itu, Ctrl V ini selalu disandingkan dengan Ctrl C atau Ctrl X. Selanjutnya adalah Ctrl E. Fungsi dari Ctrl E adalah untuk membuat kata ataupun paragraf yang kita pilih menjadi rata tengah. Caranya, letakkan kursor pada kata atau kalimat atau paragraf yang kita inginkan, seperti ini. Kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol E. Nah, kita lihat hasilnya kalimat atau paragraf ini menjadi rata tengah seperti ini. Kemudian di sini, Ctrl E. Selanjutnya, Ctrl R. Fungsi dari Ctrl R adalah untuk membuat kata ataupun kalimat atau paragraf yang kita pilih menjadi rata kanan. Caranya, letakkan kursor pada kalimat atau paragraf yang kita inginkan, misalnya di sini, lalu tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol R. Maka kalimat ini atau paragraf ini akan menjadi rata kanan. Selanjutnya kita letakkan juga di sini, tekan Ctrl R, maka akan menjadi rata kanan seperti yang di atas. Selanjutnya adalah Ctrl L. Fungsi dari Ctrl L adalah untuk membuat kata, kalimat, maupun paragraf yang kita pilih menjadi rata kiri. Caranya sama, letakkan pada kalimat atau paragraf yang kita inginkan, lalu tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol L. Kemudian di sini juga, tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol L. Maka hasilnya akan rata kiri. Selanjutnya Ctrl J. Fungsi dari Ctrl J adalah untuk membuat kata, kalimat, maupun paragraf
menjadi rata kanan kiri. Caranya, letakkan kursor pada kalimat atau paragraf yang kita inginkan, lalu tekan dan tahan tombol kontrol, lalu tekan tombol J. Nah, paragraf akan menjadi rata kanan dan rata kiri. Ctrl J. Selanjutnya, Ctrl 1. Ctrl 1 berfungsi untuk mengatur jarak spasi menjadi 1. Caranya, letakkan kursor pada kalimat atau paragraf yang kita inginkan, kemudian tekan dan tahan tombol kontrol, lalu tekan tombol 1. Ctrl 1. Nah, hasilnya jarak spasi berubah menjadi 1 seperti ini. Selanjutnya, Ctrl 2. Ctrl 2 berfungsi untuk mengatur jarak spasi menjadi 2. Caranya, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu tekan tombol 2. Nah, kita lihat hasilnya jarak spasi berubah menjadi 2 seperti ini. Ctrl 2. Selanjutnya Ctrl 5. Fungsi dari Ctrl 5 adalah untuk mengatur jarak spasi menjadi 1,5. Caranya, kita letakkan kursor pada paragraf atau kalimat yang kita inginkan, lalu tekan tombol Ctrl, lalu tekan tombol 5. Ctrl 5. Hasilnya, jarak spasi akan berubah menjadi 1,5 seperti ini. Selanjutnya adalah Ctrl Shift lebih besar. Ctrl Shift lebih besar adalah untuk memperbesar huruf. Caranya, blok pada huruf yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Kemudian, tekan tombol Ctrl, lalu tekan dan tahan tombol Shift, lalu tekan tombol lebih besar. Tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, sampai kita mendapatkan besar huruf yang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, untuk memperkecil huruf, tekan tombol Ctrl Shift lebih kecil. Seperti ini. Dan untuk memperbesar, Ctrl Shift lebih besar. Untuk memperkecil, Ctrl Shift lebih kecil. Selanjutnya, Ctrl Z. Fungsi dari Ctrl Z adalah untuk membatalkan perintah sebelumnya. Misalnya, tanpa sengaja kita menghapus paragraf ini. Kemudian kita ingin paragraf tersebut kembali. Caranya, tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol Z. Nah, hasilnya paragraf yang baru saja kita hapus akan kembali lagi seperti ini. Kemudian kita contohkan lagi seperti ini, lalu tekan Ctrl Z. Maka paragraf ini akan kembali lagi. Selanjutnya adalah Ctrl Y atau Ctrl Y. Fungsi dari Ctrl Y adalah kebalikan dari Ctrl Z, yaitu untuk kembali ke perintah sebelumnya. Contohnya, kita menghapus paragraf ini, lalu kita tekan Ctrl Z untuk mengembalikannya. Lalu apabila kita ingin menghapusnya kembali, kita tinggal tekan Ctrl Y untuk menghapusnya. Untuk mengembalikannya, tekan Ctrl Z. Dan untuk kembali menghapusnya, tekan Ctrl Y. Jadi, Ctrl Y merupakan kebalikan dari Ctrl Z. Selanjutnya, Ctrl Shift Plus. Ctrl Shift Plus adalah untuk membuat notasi perpangkatan. Contohnya kita tulis di sini. Kita besarkan hurufnya. X2 ditambah Y. Kita akan membuat 2 ini menjadi tanda pangkat. Kita blok, lalu kita tekan tombol Ctrl Shift Plus. Nah, dia akan menjadi tanda pangkat. Untuk menormalkannya kembali, kita tekan kembali Ctrl Shift Plus, maka dia akan kembali normal. Kita ulangi Ctrl Shift Plus, dia akan menjadi perpangkatan. Kemudian kita ulangi lagi Ctrl Shift Plus, maka dia akan kembali normal. Selanjutnya adalah Ctrl sama dengan. Fungsi Ctrl sama dengan adalah untuk membuat notasi subscript. Jadi, misalnya kita tulis H2O.
Di sini kita ingin agar dua ini menjadi lebih di bawah sedikit daripada huruf H. Caranya, klik dan tahan tombol kontrol, lalu tekan tombol sama dengan. Hasilnya seperti ini. Untuk menormalkan kembali, tekan lagi kontrol sama dengan. Terakhir adalah Ctrl Alt S. Fungsi dari Ctrl Alt S ini adalah untuk membagi jendela dokumen menjadi dua bagian. Caranya, tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan tombol Alt, lalu tekan tombol S. Maka, hasilnya, tampilan lembar kerja Word akan terbagi menjadi dua seperti ini. Untuk menormalkan kembali tampilannya, kita tekan kembali Ctrl Alt S. Tekan dan tahan tombol Ctrl, lalu tekan dan tahan tombol Alt, lalu tekan tombol S. Maka hasilnya akan kembali normal. Demikianlah video tutorial kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel kita ini, agar channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan lebih banyak manfaatnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.